Timnas Indonesia U22 mengawali perjalanan di SEA Games 2023 dengan cukup baik. Tim asuhan Indra Syafri mampu meraih kemenangan 3-0 saat menghadapi Timnas Filipina U22, Sabtu, 29 April 2023. Kini, Timnas Indonesia U22 tengah bersiap untuk menyambut laga kedua. Mereka sudah ditunggu Timnas Myanmar U22 pada Kamis, 4 Mei 2023. Sama seperti pada pertandingan pembuka, laga ini juga akan digelar di Stadion Olimpiade Phnom Penh. Stadion tersebut memang menjadi arena laga di grup A SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 layak tampil dengan percaya diri pada laga tersebut. Dalam sejarah, Garuda Muda memiliki rekor yang cukup apik ketika berhadapan dengan Myanmar. Seperti yang terjadi di babak grup SEA Games 2021. Saat itu Timnas Indonesia U23 yang ditukangi Shin Tae-yong mampu menang meyakinkan dengan skor 3-1. Sejumlah nama pemain Timnas Indonesia U22 tampaknya akan kembali diandalkan Indra Syafri untuk menjadi motor penggerak serangan melawan Myanmar pada laga kedua grup A SEA Games 2023. Setidaknya, ada 3 pemain penting yang memegang peran krusial dari masing-masing lini dalam skema bangun serangan Timnas Indonesia U22 pada laga pertama grup A melawan Filipina U22. Para pemain ini juga mencatatkan penampilan penuh selama 2x45 menit. Kontribusinya juga cukup terasa. Sebab, 2 nama diantaranya sukses menghasilkan gol maupun assist untuk skuad Garuda Muda. Pada laga selanjutnya melawan Myanmar yang akan berlangsung di Stadion Olimpiade Phnom Penh, nama-nama pemain ini tampaknya akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia U22. Mereka diprediksi kembali diturunkan Indra Syafri sebagai starter untuk mengamankan laga kedua yang bakal bernilai krusial bagi Timnas Indonesia U22. Ilham Rio Fahmi, salah satu pemain yang paling berkontribusi di balik kemenangan pertama Timnas Indonesia U22 di grup A SEA Games 2023 ialah Ilham Rio Fahmi. Pemain asal Persija Jakarta itu sukses menyumbang 2 assist. Assist pertama tercipta setelah umpan silangnya disambar Marcelino Ferdinand, dan yang kedua lahir ketika skema serupa sukses dimaksimalkan oleh Fajar Fatur Rahman. Penampilan pemain muda terbaik dari Liga 1 ini memang ciamik. Dalam beberapa momen, Rio Fahmi mampu mengeksploitasi ruang kosong di area penyerangan, khususnya sisi kanan. Sepanjang pertandingan, Rio Fahmi memang sukses menciptakan 3 kali umpan silang sukses alias successful crosses. 2 diantaranya berhasil dikonversi menjadi gol oleh rekan-rekannya. Bukan tidak mungkin, pemain asal Banjarnegara ini akan kembali mendapat kepercayaan dari Indra Syafri untuk tampil pada laga kontra Myanmar. Marcelino Ferdinand. Selanjutnya, pemain yang juga memegang peran penting dalam fase menyerang Timnas Indonesia U22 ialah Marcelino Ferdinand. Dia mengisi posisi nomor 8 bersama Beckham Putra Nugraha. Terlepas dari 1 golnya pada laga pertama, Marcelino Ferdinand memang punya peran aktif untuk menjadi jembatan antar lini skuad Garuda Muda, baik dalam fase bangun serangan maupun fase penyerangan. Pemain yang kini berkarir bersama KMSK Deinze ini kerap kali turun untuk menjemput bola, lalu mendistribusikan alur serangan ke area-area yang terbuka. Sepanjang laga pertama melawan Timnas Filipina U22, gelandang berusia 18 tahun ini termasuk salah satu nama yang mencatatkan operan sukses tertinggi, yakni dengan torehan 38 kali. Alfeandra Dewangga. Meskipun posisinya berada di sektor pertahanan, 2 pemain Timnas Indonesia U22, Rizky Ridho dan Alfeandra Dewangga, punya peran kunci untuk menjadi motor penggerak serangan skuad Garuda Muda. Khusus Dewangga, pemain berkaki kidal ini memang sering terlibat dalam membangun serangan dari lini pertama, baik itu membangun serangan antar lini, maupun mengirimkan umpan panjang ke lini depan. Skema yang disebut terakhir memang terbukti ampuh untuk melakukan bypass. Sebab, anak asuh Indra Syafri sering memenangkan duel second ball di area permainan lawan. Jumlah umpan sukses yang dibukukan bek asal PSIS Semarang ini juga cukup tinggi. Sepanjang laga, ia menorehkan 44 kali successful passes. Angka ini menjadi yang tertinggi kedua setelah Rizky Ridho dengan 52 kali umpan sukses.